Selamat datang di podcast Duo Santuy. Tempat nongkrongnya anak Gen Z yang selalu pengen tahu banyak hal, tapi tetap santai. Hai semua, perkenalkan nama aku Naila dan aku Amel. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat amat relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Nih ya, siapa sih yang seharian bisa tahan tanpa HP, internet, atau tontonan luar negeri? Kan susah banget ya, Nay. Banget tuh Mel, soalnya semuanya udah jadi bagian dari hidup kita. Nah, itu dia yang bakal kita bahas hari ini, yaitu Gen Z di tengah arus globalisasi. Tapi sebelum kita mulai videonya, kita pengen nanya nih, kalian nonton video ini sambil rebahan, nugas, atau makan? Kalau sambil rebahan, jangan sampai ketiduran ya, karena bahasan kita kali ini tuh bakal bikin kalian mikir, oh ternyata kita keren juga ya, jadi Gen Z di era globalisasi. Oh iya Nay, kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh dunia kayak kecil banget gak sih? Kayak semua hal tuh bisa diakses dari genggaman tangan aja. Iya, bener banget tuh Sobat Santuy. Sekarang kalau misalnya kamu mau pesen makanan Korea, itu tinggal klik aja. Mau dengerin lagu Jepang, buka aja Spotify. Mau nonton film Amerika, tinggal buka aja Netflix. Sekarang tuh dunia bener-bener nyatu banget. Banyak banget tuh Nay. Nah, itu semua yang tadi, itu terjadi karena globalisasi. Proses di mana teknologi, komunikasi, dan transportasi yang bikin batas antar negara tuh makin pudar. Dan latar belakangnya juga karena manusia masih butuh buat saling terhubung. Dulu kalau misalnya kirim surat bisa seminggu baru nyampe, tapi sekarang kalau kita mau kirim pesan ke luar negeri pun itu cuma dalam hitungan detik loh. Bener banget, jadi intinya globalisasi tuh bikin dunia kayak satu kampung besar. Tapi ya, ini juga tantangan buat kita, anak Gen Z yang lahir di dunia yang udah serba global ini. Nah, biar nyambung nih Sobat Santuy, sebenarnya globalisasi itu apa sih Mel? Jadi Nay, secara simpelnya, globalisasi itu adalah proses di mana dunia makin saling terhubung antara satu sama lain. Jadi semua aspek ekonomi, politik, budaya, sosial, itu bisa saling pengaruhin satu sama lain tanpa batas negara. Iya, bener banget tuh Sobat Santuy. Sekarang kita bisa kerja bareng sama orang luar negeri, beli produk luar, bahkan kita bisa belajar budaya lain lewat internet. Jadi seolah-olah kita tuh satu warga dunia. Wah, keren banget ya Nay. Nah, sekarang aku penasaran deh, gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa globalisasi itu sedang terjadi? Sebenarnya gampang banget sih. Yang pertama, kelihatan dari teknologi. Sekarang tuh semuanya serba online, mulai dari belajar, kerja, sampai nongkrong pun kita bisa lewat Zoom. Bener banget. Dulu kalau kita mau belajar kan pasti mesti ke sekolah ya. Tapi sekarang tinggal buka laptop aja, kita udah bisa belajar. Terus dari sisi budaya juga kelihatan. Sekarang anak Gen Z Indonesia bahasanya udah campur-campur banget. Kayak, by the way, aku literally capek banget nih. Itu juga termasuk ke bentuk globalisasi. Budaya luar udah mulai nyatu sama gaya kita. Bener banget. Bahkan cara berpakaian, musik, sampai makanan juga udah nyampur banget. Dan satu lagi, komunikasi juga makin cepet. Coba, siapa sih yang sekarang bisa tahan seharian tanpa buka HP? Wah, pasti gak ada deh. Jadi intinya ciri globalisasi itu kelihatan dari teknologi, budaya, dan komunikasi yang makin gampang dan nyatu sama antar negara. Wah, keren banget ya Nay. Terus sekarang aku pengen nanya deh, bagaimana sih globalisasi itu bisa masuk? Kok bisa ya? Sebenarnya karena beberapa hal sih, tapi yang pertama jelas karena teknologi, komunikasi, dan informasi yang makin canggih. HP, satelit, internet, itu bikin kita gampang banget buat nyebarin dan dapat informasi. Wah, terus juga karena transportasi makin canggih ya. Sekarang tuh kita kalau mau pergi ke luar negeri gampang banget Nay. Tinggal pesan tiket, besoknya udah terbang aja. Iya, betul banget tuh Sobat Santuy. Terus juga faktor ekonomi berpengaruh. Banyak perusahaan luar negeri buka cabang di berbagai negara kayak Uniqlo, Starbucks, sama McD yang udah ada di mana-mana.
Wow, dan faktor yang terakhir ya Nay, faktor manusia. Karena kita semua tuh makhluk yang pengen terus tahu hal baru dan terkoneksi, pengen update terus. Itu semua tuh termasuk ke faktor pendorong globalisasi banget. Nah, sekarang kita bahas yang paling seru ya Nay, yaitu contoh globalisasi di kehidupan kita, Gen Z. Paling gampang tuh di fashion. Sekarang gaya anak Gen Z banyak yang ngikutin Korea, mulai dari hoodie, oversize, sampai sneakers yang udah jadi hal wajib banget. Bener banget tuh Nay. Nah, musik juga. Kita bisa dengar musik dari negara manapun. Misalnya pagi kita dengar musik dari Korea, yaitu NCT. Nah, siangnya kita dengar lagu apa ya? Justin Bieber gak sih? Enggak, aku maunya Taylor Swift. Terus, malamnya kita dengar lagu dari negara kita sendiri, Indonesia, yaitu Tulus. Iya, bener banget. Makanan juga tuh. Nah, Sobat Santuy, siapa di sini yang suka sushi, burger, atau ramen? Tulis kolom komentar ya. Dulu itu tuh makanan luar dan terkesan asing banget sama kita. Bener banget. Tapi sekarang udah kayak biasa aja. Bener banget. Terus juga ya Nay, di medsos juga kelihatan banget banyak orang yang ngepost postingan pakai caption yang bahasanya nyampur banget. Misalnya dia kayak pakai bahasa Inggris, Korea, Jepang, terus bahkan bahasa Sunda juga dia pakai Nay. Jadi emang globalisasi itu udah ada di setiap hidup sisi kita guys. Bener banget. Tapi ya globalisasi itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya ya kan Nay? Yap, kita mulai dari yang positifnya dulu, yaitu kita jadi lebih terbuka, informasi gampang diakses, punya peluang kerja global, dan juga kita bisa temenan sama orang luar negeri. Bener banget tuh Nay, itu bagus banget kan ya. Tapi negatifnya tuh bisa ngegeser budaya lokal Nay. Banyak orang yang lebih bangga ikut tren luar dibanding ngelestariin budaya sendiri. Iya, kadang juga muncul rasa insecure karena Bener ngebandingin banget. diri kita sama orang lain di medsos. Padahal yang dia lihat tuh cuma sisi baiknya. Kita kan nggak tahu sisi buruknya gimana. Bener banget tuh Nay. Jadi kita tuh penting banget buat punya filter. Kita ambil yang positifnya dan jangan lupa sama jati diri sendiri. Selanjutnya, gimana ya nasib kita di kehidupan global ini? Menurutku ya Nay, masa depan kita itu bisa cerah banget kalau kita bisa adaptif dan terus belajar. Iya, betul banget Sobat Santuy. Kita harus tetap punya nilai-nilai lokal. Jangan cuma ikut-ikutan tren luar tanpa tahu maknanya. Betul banget. Jadi global mindset itu penting, tapi local wisdom juga gak kalah keren. Buat anak Gen Z, tantangannya tuh gede banget. Persaingan antara kita tuh makin ketat karena bisa aja di dunia ini kita bersaing di bidang yang sama. Bener banget. Bahkan sekarang tuh kan ada kayak teknologi kayak AI ya. Nah, tapi jangan takut Nay. Justru ini saatnya kita buat upgrade skill dan tunjukin sisi manusia yang gak bisa digantikan oleh mesin seperti kreativitas dan empati. Iya, jadi bukan globalisasi yang kita takutin, tapi gimana caranya kita bisa terus berkembang di tengah arus globalisasi. Bener banget tuh Nay. Jadi kesimpulannya ya Nay, globalisasi itu seperti pisau. Bisa bermanfaat banget kalau kita pakai bijak. Terus kalau misalnya kita tidak hati-hati bisa nyakitin Nay. Iya, kita walaupun punya nilai global, tapi kita nggak boleh ninggalin akar budaya kita. Bener banget tuh Nay. Nah sekarang giliran kamu Sobat Santuy. Menurut kalian globalisasi itu lebih banyak bawa dampak positif atau negatif? Terus di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di episode lain selanjutnya. Jadi kita punya kata-kata nih. Jadi dunia itu boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap jadi versi terbaik diri kita sendiri di tengah perubahan itu. Wah, cocok banget tuh buat story. Oke Sobat Santuy, terima kasih banyak ya sudah nonton video kita sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe podcast 21 biar kalian gak ketinggalan episode seru lainnya. Betul banget, karena pasti episode kita selanjutnya bakal lebih seru kan ya lagi. Iya, betul banget Sobat Santuy. Oke Sobat Santuy, cukup sekian dari kita. Stay global and stay